juga Pak Eko. Ya, untuk sesi pertama ini sebelum kita masuk materi, tadi kan udah panjang tuh dikasih wejangan sama bapak-bapak kita. Sekarang kita gerak-gerak dulu yuk. Silakan Bapak Ibu ambil posisi yang agak luas, ya. Berdiri, maksudnya berdiri dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Seperti yang diuraikan oleh Ibu Ermina, bahwa saya ataupun Ibu Ermina itu perlu pengembangan. Kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira menurut Bapak Ibu kurang pas atau Bapak Ibu ingin menambahkan, boleh. Karena dalam forum inilah kita bisa saling berbagi. Untuk materi pertama, saya akan menjabarkan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang seperti kita ketahui bersama, suatu program baru pemerintah saat ini. Nah, di mana dalam kurikulum merdeka itu, bahasanya merdeka kan berarti memberi kebebasan kepada setiap pemangku kepentingan, terutama kita di satuan pendidikan, untuk bisa mengembangkan kurikulum atau program pembelajarannya secara mandiri. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, mengenai kurikulum merdeka, mungkin Bapak Ibu sudah memahami atau sudah lebih tahu tentang kurikulum merdeka. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kurikulum merdeka, nah perhatikan. Ulang lagi ya. Satuan. Ya, kalau benar tangan tadi kita ganti berdiri, ya kan? Kalau salah kita ganti duduk. Kita aja ya, Bapak Ibu ya, seperti ini. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah pernyataan ini benar? Ulang lagi. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak atau berada di tahap siap atau mahir. Apakah pernyataan ini benar? Nah, kalau lihat dari ekspresinya banyak yang menghentakkan kaki. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, kenapa pernyataannya salah? Ya, kalau menurut sepengetahuan saya sih, penerapan kurikulum merdeka itu secara bertahap. Ya, mulai dari kelas 1 dan kelas 4, nanti kelas 2, kelas 5, kelas 3 dan kelas 6. Itu sih. Oh ya. Boleh kasih semangat Bapak Ibu? Baiklah, terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Helita, saya bertugas di SDN 123 Sluma, berawal dari guru honor tahun 2007 dan diberikan mandat sama dengan Ibu Ermina tahun 2021 P3K Angkatan 1. Selanjutnya pengimbasan yang dibesarkan oleh BDP, jadi kami berbagi bukan menggurui. Yang akan saya bahas pada kali ini implementasi kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu, untuk diterapkan di sekolah untuk yang sudah pakai kurmer. Sudah bertahap kan? Nah, berdiferensiasi itu dimulai dari SPK, kelas dibuka, langsung ke pengajar. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa berkarya. Nah, dijelaskan juga untuk pembelajaran berdiferensiasi tidak mesti menghasilkan karya untuk dipamerkan, tidak. Gerak itu juga berdiferensiasi karya yang dihasilkan. Suara juga berdiferensiasi suara yang dihasilkan kan.
proses produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada know and wonder. Ya. Know itu apa? Tahu. Know itu tahu. Tahu. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Silakan nanti. Oh, bentar. Nanti Bapak Ibu jawab pertanyaannya di sini, nanti ditempel di kertas plano itu. Ini untuk yang no, ya. No. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5? Boleh saya minta tolong dibagikan ke teman-teman? Ini yang wonder, ya. Kita tolong yuk. Wonder, pertanyaannya, wonder itu apa? Rasa ingin tahu. Jadi apa yang Anda ingin tahu atau masih bingung terkait pelaksanaan P5? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang P5? Yang satu lagi, apa yang Bapak Ibu masih bingung terkait dengan pelaksanaan P5? Waktunya saya hitung sampai 10. Satu. Dua-duanya diisi. Dua-duanya diisi. Yang tahu dan ingin tahu. Satu orang dapat 2. Ya. Satu dulu. Iya. Apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang P5? Yang satunya lagi, apa yang ingin Bapak Ibu ketahui atau yang masih bingung terkait dengan P5? Tidak usah beda warna. Ini dia jawab. Beda lah Bu I. Harus bedakan Bu I. Yang ini wonder tadi ya. Itu pada kembali. Jadi Bapak Ibu ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus banyak gerak. Bapak Ibu harus mulai kenal dengan yang namanya sticky note. Ya. Ini bisa dijadikan sebagai aktivitas pembelajaran anak di kelas. Oke, kita lihat bersama. Wah, ini yang gambar satu orang ini. Ini kok tanya jawaban. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5? Belum tahu semuanya, tidak tahu, masih belum tahu dan ingin tahu, nggak tahu. P5 adalah sebuah kegiatan kokurikuler yang berfokus pada kegiatan proyek untuk memperkuat upaya dan mencapai kompetensi. Ayo, ini jawaban siapa? Jadi rata-rata apa yang P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ini yang dilakukan dengan mengamati dan mencari solusi terhadap masalah di lingkungan sekitar. Good. P5 adalah suatu kegiatan kurikuler yang berfokus pada kegiatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi. Luar biasa. Salah satu kegiatan di sekolah dilakukan di sekolah penggerak. Apakah hanya P5 hanya diadakan di sekolah penggerak? Sebagian sudah ada yang tahu. Dari sekian peserta di sini kurang lebih
75% yang belum tahu. Nggak apa-apa. Karena mungkin ini baru ya bagi kita ya. Baru tahu istilahnya aja, tapi belum tahu apa sih itu P5. Cuma tahu pas P5 ada yang nge-share foto orang nari, orang lagi pentas ya. Ya, tapi belum tahu apa sih P5. Wanda, apa yang Anda ingin ketahui terkait pelaksanaan P5? Kegiatan apa saja yang harus dilakukan? Masih bingung bentuk rapot dan bentuk penilaian? Bagaimana cara menerapkannya? Program yang direncanakan? Ini ke sini harusnya. Ya. Yang jelas pengen tahu semuanya tentang P5 ya? Ya. Oke. Kita kupas satu persatu tapi dikit-dikit aja ya. Ya, Bu. Waktu, Bu. Oke, lanjut. Apa sih P5? Sebelum kita masuk ke apa sih P5, saya perkuat dulu ya bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu sedikit berbeda dengan K13 ya. Yang membedakan salah satunya adalah untuk melaksanakan P5 harus ada 5 tahapan itu, membentuk tim fasilitatornya, ya. Jangan paksa. Ada fase B, misalnya dia di kelas 1. Di kelas 1 dia belum tuntas perkalian 1 misalnya. Boleh dilanjutkan di kelas 2. Karena masih berada dalam satu fase. Jadi materi kelas 1 dan kelas 2 yang tahu cocok atau enggaknya dikasihkan ke anak ya bapak ibu sendiri. Itu ya. Jadi jangan buku paket itu ditelan mentah-mentah. Nanti anak